Halo teman-teman. Jadi di sini aku mau bantu teman-teman yang kemarin belum sempat untuk join cyber security di pertemuan pertama ya. Untuk keep up supaya besok itu di pertemuan kedua teman-teman itu udah ready gitu untuk kita langsung lanjut aja ke kelasnya dan prakteknya. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Nah, kemarin tuh di pertemuan pertama kita tuh ada setup tools untuk yang kita tools yang kita pakai buat nanti di kelas gitu. Nah, kemarin itu tools yang sempat yang kita install itu tuh ini teman-teman listnya. Dia ada Subfinder, SQLmap, Nmap, Burp Suite, Xerox Buster, dan Git-Dumper. Nah, ini aku mungkin long story short aja. Jadi tools-tools yang tadi yang yang teman-teman lihat di depan ini itu teman-teman sebenarnya bisa langsung install gitu di Windows, di Mac ataupun di operating system apapun yang teman-teman pakai. Jadi kalau teman-teman cari gitu Burp Suite, download, download. Nah, ini teman-teman bisa langsung install aja sebenarnya. Jadi di sini kita ada dua opsi tuh untuk menginstalnya gitu atau menggunakannya. Yang opsi pertama itu tuh kita install masing-masing toolsnya itu tuh di OS teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman pakai Windows ya langsung install di Windows, teman-teman pakai Mac yang langsung di Mac gitu. Nah, tapi ada kendala teman-teman. Yang pertama itu adalah kendala dari aku pribadi, dari aku itu nggak bisa install di laptop yang tak pakai karena satu dan lain hal lah. Yang mungkin aku juga nanti mungkin akan menjelaskannya ketika kelas aja. Yang kedua itu mungkin bisa mempermudah juga kalau kita pakai opsi kedua. Nah, opsi kedua ini kita install Kali Linux. Nah, kenapa Kali Linux? Karena Kali Linux itu adalah salah satu distro Linux yang dia itu tuh punya built-in tools yang cukup banyak, yang salah banyaknya itu tuh adalah tools-tools yang ada di sini yang bakal kita pakai gitu. Ada Subfinder, SQLmap, Burpsuite, dan lain-lain. Itu udah terinstall secara built-in di Kali Linux. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi install, kita tinggal langsung pakai aja. Kayak gitu. Jadi kita cukup install Kali Linuxnya sekali, setelah itu kita bakal langsung aja pakai tools-toolsnya. Nah, itulah kenapa kemarin tuh aku sempat nge-share ya link untuk download VirtualBox dan juga Kali Linux. Nah, di sini untuk kedepannya aku terutama di kelas-kelas nanti ya, itu aku bakal banyak prakteknya itu tuh menggunakan Kali Linux. Nah, maka untuk mungkin biar teman-teman bisa seragam atau ya kalau mungkin teman-teman mempermudah belajarnya lah biar seragam gitu. Nanti kita nggak ada keterbatasan di dalam toolsnya atau di dalam menu-menunya supaya teman-teman nggak bingung gitu. Teman-teman boleh saja mengikuti menggunakan Kali Linux atau kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan OS dan segala macamnya, teman-teman boleh pakai opsi pertama aja. Ini aku serahin lagi-lagi ke teman-teman maunya kayak gimana. Oke, mungkin nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung coba ke install aja. Jadi kalau teman-teman pakai VirtualBox, ini sebenarnya banyak juga opsinya, tapi di sini aku pakai yang salah satu yang paling gampang aja, yaitu VirtualBox. Teman-teman bisa install dulu ya. Kalau teman-teman udah download di kedua link ini, nantinya teman-teman pasti punya dua file ini teman-teman. Ada VirtualBox dan juga Kali Linux installer ISO-nya. Nah, teman-teman bisa buka dulu dari VirtualBox-nya, karena nanti ini bakal kita pakai buat virtualisasinya. Kita buka, kita next saja langsung, next. Ya, ini di ini ya. Sorry ini teman-teman boleh next sebenarnya. Tapi di sini ya udah aku next saja. Sorry, ini oke. Ini aku next. Ini aku next. Ini aku next. 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 Ready to install. Oke. Oke, di sini udah sukses ya. Kalau kita klik finish, harusnya dia ngebuka langsung VirtualBox-nya. Nah, di sini teman-teman kita kecilin aja deh layarnya biar aku juga lebih gampang. Sorry. Nah, kecilin. Nah, di sini teman-teman ini layar awalnya ya. Nah, kalau teman-teman cek di mesin ini, di menu mesin ini, di punya aku ini udah ada. Karena sebelumnya aku udah pernah install. Tapi di sini aku bakal nyoba untuk kita nyoba bikin VM-nya dari awal. Teman-teman boleh klik aja new. Nah, di sini VM-nya dikasih nama misalnya
boleh Kali Linux gitu. Kali Linux, terus di sini VM foldernya boleh di mana aja, tapi di sini aku bakal mindah dia ke D dengan alasan storage biar lebih hemat storage ya, bukan hemat sih, lebih tepatnya di D ini storageku lebih banyak gitu. Terus di sini teman-teman boleh ganti aja untuk distributionnya atau distronya kita bisa pakai Debian. Karena base-nya si Kali Linux itu dia pakainya Debian. Terus kita bisa pakai bentar. Oh, kita bisa langsung next saja ya. Kita bisa next dulu. Nanti untuk VM-nya sorry, nanti untuk ISO-nya ini kita bakal setting nanti. Jadi tadi yang harus kita install adalah, yang harus kita setup adalah name-nya, lalu foldernya di mana kita bakal naruh VM-nya, lalu ini diganti Debian. Pastikan dia Debian 64 bit karena kita downloadnya yang 64 bit ya. Terus di next aja. Nah, di sini teman-teman ini nanti tolong teman-teman sesuaikan dengan laptop teman-teman ya. Nah, di sini kan laptopku itu tuh maksimalnya di 16 GB ya untuk RAM-nya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Yang penting itu tuh sebenarnya lebih banyak lebih bagus ya alokasinya ya. Tapi teman-teman pastikan tidak melewati di sini ada batas hijau ya. Tidak melewati batas hijau dan juga jangan terlalu kecil karena nanti takutnya mempengaruhi performance dari VM yang teman-teman jalankan gitu. Tapi di sini karena aku pakainya 16 GB, aku pakai setengah dari resource laptopku aja, 8 GB gitu. Kalau teman-teman pakainya RAM 8 GB ya bisa di 4 GB atau di kalau di teman-teman laptopnya 4 GB bisa di 2 GB aja gitu. Jadi jangan aku tidak menyarankan untuk setengah lebihnya lah atau semacam itu. Terus untuk CPU-nya better di 2. Kalau teman-teman base CPU-nya udah kecil kayak 2 gitu, ya udah satu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman ada lebih dari 2 gitu kok, better sih 2 ya. Nih, jadi lihat batas hijaunya amannya di berapa gitu. Itu udah maksimal banget gitu. Jadi maksimal banget kalau teman-teman set tuh misalnya punya di 4 gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin punya CPU yang lebih kecil ya itu bisa di satu atau 2 lah. Cuma di sini aku mungkin pakai 3. Nah, ini untuk di size-nya. Kalau teman-teman punya storage yang kecil, ya udah better kita langsung pakai ini aja di 20 giga gitu. Tapi di sini aku tidak menyarankan ya 20 giga. Ya sebenarnya oke-oke aja sih 20 giga toh juga kita masih sandbox ya atau kita masih nyoba-nyoba doang gitu. Di sini mungkin aku nyoba 20 giga deh biar kita mungkin sama gitu. Cuma better lebih banyak ya di 30, 40 atau 50 gitu. Terus next, ini harusnya kita cek lagi ya apa yang udah kita install tadi pastikan udah benar semua. Kita finish dulu aja. Nah, di sini aku punya dua, yang atas dua ini abaikan dulu aja. Kita pakai yang bawah ini atau yang ini yang teman-teman baru bikin gitu. Nah, ini langsung ke setting dulu. Setting pertama di general ini yang perlu teman-teman sorry, kita ke kita ke storage ya teman-teman ya. Nah, di storage ini oh sorry, kita ke general teman-teman. Kita ke general, lalu teman-teman bisa klik ke features. Features ini kita coba pilih yang ini ya, share clipboard-nya pilih yang bidirectional, terus drag and drop-nya juga bidirectional. Nah, ini fungsinya itu nanti kalau teman-teman misalnya ganti-ganti antara Linux dengan Windows, mau copy paste ataupun drag and drop file itu bisa dua arah gitu loh. Jadi teman-teman ngopi di Windows bisa dipaste di Linux dan sebaliknya gitu. Itu fungsinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi kan kita udah setting ini ya. Kita lanjut ke display. Nah, di video memory ini teman-teman bisa naikin ini ke max saja ya. Ini kan maxnya hijau, harusnya aman. Tapi teman-teman tetap lihat ya, hijaunya itu tuh di angka berapa gitu. Kita mentokin aja, ini harusnya aman, tidak ya tetap berpengaruh ke device teman-teman, tapi ya harusnya di batas aman gitu. Teman-teman bisa ke storage, klik yang ini controller IDE empty, ini kita bisa pilih ke yang ini ya, yang ada gambar bulat atau CD ini kita pilih. Lalu di sini teman-teman bisa pilih choose this file aja, terus teman-teman arahin ke tempat teman-teman di mana nginstal atau di tempat teman-teman naruh file yang teman-teman download kemarin atau file ISO-nya ini. Jadi pastikan kita arahin ke situ, lalu kita klik aja. Ini harusnya udah aman ya. Ini udah kita kaitkan. Lalu teman-teman ke network. Nah, ini fungsinya adalah
supaya nanti si Linux ataupun si Kali Linuxnya itu tuh punya akses internet teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang bridge aja, arahin ke di adapter WiFi kalian. Biasanya sih ini ya namanya, pokoknya yang ada WiFi-nya gitu. Biasanya per device itu beda-beda namanya. Ini teman-teman attach saja ke sana. Ini di oke aja, ini kita start harusnya udah aman. Oke, dia udah jalan ya harusnya ya. Nah, ini teman-teman kita coba gedein aja dikit, gedein. Nah, ini teman-teman bisa pakai tombol panah atas bawah ya, yang di atas, yang di sebelah di keyboard teman-teman. Pilih aja yang graphical install, karena nanti kita bakal perlu graphical ya, graphical UI gitu untuk ya buka Firefox, Browse Suite dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak full terminal base, tapi kita perlu graphical installnya. Terus di sini teman-teman bisa, ini kan kita milih language ya. Teman-teman bisa aja ke Indonesia ya, ke Indonesia. Ini bebas preferensi teman-teman pribadi, tapi aku lebih menyarankan untuk menggunakan Inggris saja karena bakal aneh gitu bahasa Indonesianya. Ini untuk lokasi, pastikan ini jangan United States ya. Pilih aja other karena di sini Indonesia nggak ada, pilih other. Lalu kita pilih Asia. Setelah Asia kita pilih Indonesia. Nah, di sini baru ada Indonesia. Continue. Ini kita continue aja untuk localsnya atau nanti itu berpengaruh ke harusnya ke ini sih bahasa gitu atau inputan gitu. Terus di sini untuk keyboardnya kita tetap pakai American English saja. Nah, ini dia bakal install. Oke, untuk proses ini aku pause dulu, nanti teman-teman, nanti kita bakal lanjut ketika udah selesai ya. Teman-teman bisa tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke, nanti bakal muncul ini ya, menu configure the network. Teman-teman bisa langsung aja isinya pakai kali aja, kali Linux atau kali aja, continue. Lalu domain name-nya kosongin aja, pastikan dia kosong karena kita nggak pakai address apapun ya. Terus ini harusnya aman. Ini teman-teman bisa isi dengan nama lengkap aja. Boleh nama, boleh apapun ya teman-teman. Up to you aja. Terus username-nya itu bisa terserah teman-teman juga. Mau Dian, mau apa gitu, mau itu terserah teman-teman. Di sini untuk password pastikan teman-teman ingat ya. Pastikan teman-teman ingat. Misalnya di sini aku gampang aja 123 gitu. Karena nanti bakal kepake terus gitu untuk teman-teman login di VirtualBox-nya. Oke. Ini kita setup lagi, nanti aku bakal skip lagi ketika udah selesai. Oh, sorry. Ini ada menu lagi, kita continue. Oke, teman-teman tunggu aja. Oke, terus nanti bakal muncul menu partisi ya. Ini kita pakai use entire disk aja. Ini kita continue. Terus kita tunggu. Oh, nanti udah muncul. Kita pakai all file in one partition aja untuk mempermudah. Lalu di sini kita finish aja ya, finish. Oke, nanti di sini bakal muncul, kita continue aja, pencet yes. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Oke, di sini kita ada pilihan untuk mengganti desktop environment-nya ya. Kita di sini pakai default aja XFCE karena ringan. Jadi di sini kita nggak ada perubahan apapun. Kita continue aja. Kita tunggu lagi teman-teman. Oke, setelah tadi prosesnya udah selesai, nanti kita bakal muncul menu kayak gini ya. Ini teman-teman bisa continue aja. Lalu setelahnya teman-teman bisa langsung continue juga untuk yang ini. Sorry, kita go back lagi. Ini continue. Nah, nanti yang pilih di sini kita pilih yang bawah aja ya. Continue. Harusnya ini dia bakal nunggu lagi. Teman-teman tunggu dulu. Oke, kalau teman-teman udah dapat alert kayak gini, harusnya instalasinya udah komplit. Teman-teman bisa continue aja. Kita tunggu aja dia menyelesaikan seluruh prosesnya. Dia bakal reboot.
Oke, dia udah ribut ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dan seterusnya bisa login langsung kayak gini. Dia bakal muncul. Sorry. Nah, kita sudah masuk ke Kali Linux yang kita install gitu. Dan nantinya di sini teman-teman bisa langsung masukkan aja username dan password yang tadi teman-teman bikin. Aku tadi bikin username Median, passwordnya tadi kan 123 123. Teman-teman ingat itu ya. Oke, kita sudah berhasil ya untuk masuk ke uh, Kali Linux yang udah kita install. Untuk kedepannya nanti kita bakal praktek di dalam sini langsung. Ini udah disediakan banyak tools-tools yang bakal berguna untuk kita melakukan web penetration testing. Oke, paling itu aja teman-teman untuk instalasi Kali Linux-nya. Thank you.